Hai, halo semua, jumpa lagi di 7 Tanya. Masih di program Relungku Renungmu. Semoga relung-relung cerita yang akan kita sajikan bisa menjadi renungan untuk kita semua. Mari kita mulai. Halo semua, apa kabar kamu? Semoga baik-baik saja. Semoga semuanya terkendali. Semoga semuanya dalam kendali kamu. Dan semoga semesta mendukung seluruh aktivitas kamu. Hari ini saya akan membahas tentang iri. Mengapa seseorang bisa iri kepada kita? Mengapa orang bisa iri? Begitu. Oke. Kita sepakat tentunya iri, apalagi dengki, itu merupakan sebuah sifat ataupun hal yang tidak baik tentunya. Baiklah, kita akan bahas. Oke. Kita bahas di sini. Oke. Mengapa seseorang bisa iri kepada kita? Mungkin saja karena memang sejak awal pola pikir mereka itu menganggap hubungan kalian itu ya rivalitas. Memang di depan ya terlihat teman, terlihat baik, terlihat biasa-biasa saja, bahkan terlihat saling menolong. Tapi kita tidak pernah tahu di belakang kita mungkin dia menganggap kamu adalah rivalnya, atau ada kompetisi di dalam hatinya, ada persaingan, dan dia merasa mungkin dia harus lebih baik dari kamu. Ataupun mungkin sebaliknya juga, bahkan di hati kamu bahkan menganggap semua hubungan itu ya rivalitas gitu. Karena ada beberapa orang yang kitanya biasa-biasa aja, tapi mereka menganggap sesuatunya itu persaingan gitu. Oke. Dan berikutnya, mengapa seseorang bisa iri? Yang kedua, karena memang karakter dianya, sifat dianya punya bibit-bibit iri, bibit-bibit kebencian yang selalu dia tumbuhkan di dalam hatinya. Karena dia punya kecenderungan merasa lebih dari yang lain. Maka ketika dia melihat kenyataannya seseorang yang lain itu punya kelebihan dibanding dia, ya dia merasa iri. Bahkan parahnya bisa jadi iri ini berubah menjadi dengki yang ingin menghilangkan kenikmatan yang didapat orang lain tersebut. Oke, berikutnya. Mengapa seseorang bisa menjadi iri? Itu bisa jadi karena faktor dari luar tubuhnya sendiri, faktor eksternal. Kalau teman-teman yang tentunya mempercayai ada hal-hal gaib di luar sana, ada hal-hal yang tidak nampak mata, konon setan, iblis senang sekali dengan permusuhan manusia. Sehingga bisa jadi ketika ada bibit-bibit iri di dalam diri kamu, lalu ditiupi, lalu dibikin besar oleh sang iblis, sehingga semakin menjadi-jadi. Sedikit saja kamu kalah dari orang lain, kamu iri. Sedikit saja kamu
ketinggalan dari orang lain, kamu akan merasa iri. Begitu. Dan berikutnya, mengapa seseorang bisa iri kepada kamu? Oke. Bisa jadi ada di diri kamu masalahnya. Apa? Terlalu berlebihan dalam mengekspos sesuatu. Oke, seseorang memang punya kecenderungan untuk iri, untuk dengki kepada kita. Tetapi kita punya kontrol, punya kendali atas apa yang kita punya, atas apa yang kita raih. Seharusnya kita tidak terlalu mengeksplor, tidak terlalu berlebihan dalam memperlihatkan pencapaian-pencapaian kita. Bahkan ada orang yang sengaja menonjolkan apa yang didapatkan dengan pamer di media sosial, terus pamer di tempat-tempat lain secara sangat hiperbola. Hiperbola aja udah berarti sangat ya. Apalagi ini sangat hiperbola. Artinya apa? Mengada-ada, terus framing supaya terlihat lebih memang. Sehingga sudah terlihat lebih dan malah menimbulkan iri bagi orang lain. Oke. Begitu. Berikutnya, mengapa seseorang bisa iri? Oke. Ini penguatan dari yang tadi. Apa itu? Ego yang terlalu tinggi. Dia merasa punya ego, punya harga diri yang tinggi, punya power yang besar, punya kekuatan yang hebat. Ketika ada orang lain yang muncul, maka irinya juga muncul. Lalu dengki. Bagaimana caranya kehebatan orang lain itu tidak nampak dan dia tidak mau tergantikan kehebatannya. Begitu. Nah, berikutnya, apalagi ciri atau alasan mengapa seseorang iri kepada kita? Alasan berikutnya mengapa seseorang iri kepada kita adalah karena dia sendiri memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan. Sehingga ketika kita menonjolkan sebuah kemampuan dan itu langsung menyerang terhadap dirinya, jadi seolah-olah kita langsung head to head dengan kelemahannya, maka ketika itulah irinya timbul. Jadi hati-hati, mungkin ketika kita memperlihatkan sesuatu itu agak berlebihan sehingga orang lain iri. Pun ketika orang lain tidak punya kemampuan itu dan kita menunjukkan pas di kemampuan tersebut, ya akhirnya iri muncul. Nah, berikutnya, apa konklusi dari semua ini? Oke. Iri dengki adalah salah satu sifat dasar manusia. Diakui atau tidak, setiap orang punya rasa iri. Yang berbahaya adalah ketika iri ini menjelma atau berevolusi menjadi dengki dan malah ingin mencelakakan orang lain, menghasut orang lain, atau juga ingin apa yang didapatkan orang lain itu sirna. Itu yang sangat berbahaya. Maka ketika iri muncul, kita harus benar-benar sadar, harus benar-benar kembali ke diri kita, bahwa kita harus menyadari semua manusia dianugerahi dengan kelemahan pun kelebihan. Maka ketika orang lain bisa menunjukkan kelebihan mereka, kita pun bisa menunjukkan kelebihan diri kita. Yang jadi masalah apa? Kita sendiri sering tidak mengetahui apa kelemahan kita, apa kelebihan kita. Oke teman-teman, relung cerita hari ini tentang seseorang yang iri, tentang mengapa seseorang bisa iri. Maka relung hari ini semoga bisa menjadi renungan untuk kita semua. Itu saja, sampai jumpa di episode lain. Saya Haja Jaini dan 7 Tanya. Sampai jumpa.